Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gresik akan mempresentasikan seminar praktek kerja lapangan di Apotek Cipta Medika 1. Saya sendiri bernama Septiana Trulandari dengan NIM 191105041 dan rekan saya Ahmad Firman Syahroni dengan NIM 191105026. Next. Di sini saya akan membacakan tentang profil Apotek Cipta Medika 1. Klinik Cipta Medika GKP beralamat di Jalan Balikpapan nomor 6, Perum Gresik, Kota Baru, Desa Yosowilangu, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Klinik Cipta Medika berdiri pada tahun 2007. Klinik Cipta Medika GKP memberikan berbagai pelayanan seperti rawat jalan umum, rawat perawatan gigi, layanan laboratorium, dan layanan farmasi. Kemudian pada tahun 2015, layanan farmasi di Klinik Cipta Medika GKP dikembangkan menjadi apotek yang melayani resep obat dan gudang obat. Bagi Klinik Cipta Medika cabang lainnya dengan pengawasan seorang apoteker. Selanjutnya yaitu visi dan misi Apotek Cipta Medika. Visi Apotek Cipta Medika yaitu menjadi klinik pratama yang profesional serta berorientasi kepada kesehatan, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan. Misinya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan ramah. Ketiga, menciptakan lingkungan klinik yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Keempat, meningkatkan pelayanan bermutu untuk mencapai pertumbuhan klinik. Next. Selanjutnya yaitu struktur organisasi apotek. Di sini yang pertama yaitu pemilik sarana apotek, yaitu bernama Dr. Muzamila. Kemudian apoteker pengelola apoteknya yaitu apoteker Sofia Winata Meilasari, sarjana farmasi yang memiliki dua TTK dan AA. AA-nya yaitu Rina Camidia dan TTK-nya yaitu Selvi Aprilia Amdawati AMD. Selanjutnya yaitu pengolahan sediaan farmasi. Pengolahan sediaan farmasi di sini ada 6, yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan kebutuhan di Apotek Cipta Medika 1 ini menggunakan metode konsumsi yang didasarkan atas analisa data sediaan farmasi apotek sebelumnya yang ditambah dengan stok penyangga, stok waktu tunggu, serta memperhatikan sisa stok. Proses perencanaan yang diterapkan yaitu sebagai berikut. 1. Memperkirakan atau menghitung pemakaian obat rata-rata per bulan di apotek untuk menentukan stok. Yang kedua, menentukan stok pengaman dan stok optimum. Yang ketiga, melakukan perencanaan jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan di akhir bulan. Yang keempat, dilakukan pengadaan sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu pengadaan. Pengadaan di Apotek Cipta Medika 1 GKP dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan apotek atau di akhir bulan pada tanggal 20 sampai 23 dengan melakukan perencanaan terhadap perkiraan jenis dan jumlah obat yang diperkirakan. Metode pengadaan dilakukan secara pembelian langsung yang dibayar secara tunai atau kredit. Kredit ini ada 3 yaitu 21 hari, 27 hari, dan 1 bulan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pengadaan yaitu sebagai berikut, yaitu pertama buku debitan, yang kedua sediaan farmasi yang diperoleh dari pedagang besar farmasi yang memiliki izin, yang ketiga terjaminnya keaslian, legalitas, dan kualitas setiap sediaan farmasi yang dibeli. Yang keempat, sediaan farmasi yang dipesan datang tepat waktu, pembayaran dan pelayanan baik serta sesuai dengan perencanaan. Cara atau proses pengadaan sediaan farmasi di Apotek Cipta Medika 1 GKB antara lain: 1. Petugas mengecek ketersediaan obat di gudang dan menuliskan daftar obat yang habis di buku defektan. Kemudian, apoteker menuliskan SP sesuai dengan golongan obat dan distribusi yang dituju. Ketiga, apoteker langsung memesan barang ke distributor. Dan yang keempat,
Jika obat yang dipesan tidak tersedia, maka segera mencari ke distributor lain. Selanjutnya yaitu penerimaan. Proses penerimaan obat di Apotek Cipta Medika 1 dilakukan secara langsung ketika barang datang dengan memeriksa barang sesuai dengan faktur dan SP. Pemeriksaan dilakukan secara fisik yaitu bentuk sediaan obat, jumlah, nomor bed, tanggal keluarga, tanggal kadaluarsa, dan kebenaran harga obat, dan mencatat setiap penerimaan obat di kartu stok yang terdiri dari tanggal penerimaan, nama obat, jumlah obat, nomor bed, dan tanggal kadaluarsa. Penerimaan dapat dilakukan oleh apoteker maupun asisten apoteker. Namun penerimaan obat narkotika dan psikotropika hanya boleh diterima oleh apoteker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah penyimpanan barang. Jadi penyimpanan di Apotek Cipta Medika 1 adalah dengan mengelompokkan obat berdasarkan bentuk sediaan dan farmakologis secara alfabetis, jarak penyimpanan, dan lemari penyimpanan. Jadi setiap obat yang disimpan itu sesuai dengan suhu penyimpanan masing-masing obat. Jadi ada yang di suhu ruang dan ada yang di suhu -2 sampai -8. 2 sampai 8. Lalu untuk obat LASA atau high alert diberi jarak satu obat dan diberi label khusus pada tempat obat dengan huruf cetak tebal berwarna jelas. Obat narkotika dan psikotropika disimpan dalam berangkas terkunci yang terjaga keamanannya dan tetap menjaga khasiat dan mutu obat. Dokumen penyimpanan adalah kartu stok dan lembar evaluasi suhu. Dan selanjutnya adalah pemusnahan. Pemusnahan dan penarikan obat di Apotek Cipta Medika 1 dilakukan pada obat yang kadaluarsa atau rusak. Jadi obat yang sudah mendekati kadaluarsa dipisahkan dan diberi label VEVO agar dapat dikeluarkan terlebih dahulu sebelum masa kadaluarsa. Obat yang teridentifikasi kadaluarsa atau rusak ditarik dan dikumpulkan untuk dimusnahkan. Prosedur pemusnahan dilakukan sesuai bentuk sediaan dan disaksikan oleh beberapa saksi. Kemudian setelah pemusnahan selesai dibuat berita acara pemusnahan. Yang selanjutnya adalah pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan ini dilakukan pada proses pengolahan meliputi pengadaan, penyimpanan, penyerahan, dan pencatatan lainnya. Hal yang perlu dilakukan dalam pencatatan adalah ketertiban dan kebenaran dalam melakukan pencatatan. Jadi kita harus teliti. Pencatatan dilakukan dengan cara manual dan elektronik. Pencatatan juga harus dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi Cipta Medika sendiri. Dan pencatatan tersebut meliputi pengadaan obat, lalu penerimaan obat, penggunaan obat, pemasukan dan penjualan obat, jumlah pasien umum dan BPJS untuk di pelaporan internal. Pelaporan dilakukan secara internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan tanggung jawab pihak apotek terhadap pihak lain di dalam apotek, yaitu bagian logistik. Hal ini perlu dilaporkan adalah pemasukan dan pengeluaran obat serta laporan keuangan. Laporan dilakukan secara manual dan secara elektronik melalui aplikasi Cipta Medika. Jadi ada pelaporan eksternal juga, yaitu pelaporan psikotropika dan narkotika. Jadi ada pelaporan eksternal dan internal. Nah, ini pelayanan kefarmasian di Apotek Cipta Medika. Yang pertama ada pelayanan swamedikasi, yang kedua ada pelayanan resep. Kita bahas yang pelayanan swamedikasi dulu. Jadi pelayanan swamedikasi ini pasien datang dengan menjelaskan keluhannya. Jadi setelah pasien datang menjelaskan keluhan, petugas baik itu apoteker maupun DTK melakukan asesmen dengan metode WHAM. Jadi
who's the patient, what the symptom, how long have you symptom. Jadi WWHM ini ditanyakan dulu. Lalu setelah itu petugas memberikan rekomendasi obat. Setelah memberikan rekomendasi obat, lalu petugas melakukan KIE, memberikan informasi obat yang dibeli. Lalu setelah melakukan KIE, dipastikan terlebih dahulu untuk pasiennya itu paham akan penjelasan yang dijelaskan oleh petugas. Lalu setelah pasiennya paham, dilakukan penyerahan obat dan transaksi. Setelah penyerahan obat pasien dan petugas menandatangani buku pelayanan informasi obat. Lalu resep, setelah itu resep dikembalikan ke tempat semula, tempatnya. Nah, selanjutnya ada pelayanan resep. Jadi pelayanan resep prosedurnya yang pertama petugas menerima resep dari pasien. Setelah petugas menerima resep dari pasien, petugas melakukan screening resep. Screening resep dan untuk pengajian resep. Lalu setelah screening resep, petugas menyiapkan obat sesuai permintaan dan memberikan label atau etiket. Setelah memberikan etiket, petugas melakukan pemeriksaan akhir agar obat yang diberikan nanti tidak salah. Lalu setelah checking akhir, petugas melakukan penyerahan obat serta KIE obat. Jadi dipahamkan dulu pasiennya, setelah paham, petugas melakukan penyerahan obat, lalu tanda tangan di buku IO, pelayanan informasi obat, lalu petugas menyimpan resep pada tempatnya. Jadi prosedurnya dipanggil dulu nama pasien, Bu, atas nama ibu ini, lalu dipastikan dulu identitasnya itu sama dengan di resep dengan yang pasiennya. Lalu memastikan pasien itu tidak ada riwayat alergi. Lalu setelah itu pastikan tidak ada alergi. Petugas memberikan informasi obat. Setelah memahami obat, memberikan feedback apakah pasien itu benar-benar paham dengan penjelasan kita. Setelah feedback, setelah sudah paham, melakukan penyerahan obat dengan menandatangani buku PIO, dengan informasi obat. Lalu setelah itu pasien sudah selesai, kita mengucapkan terima kasih dan ucapan semoga lekas sembuh. Dan terus habis itu menyimpan resep pada tempatnya. Dan yang terakhir, keunikan Apotek Cipta Medika 1, yang pertama adalah tempat yang strategis, jadi tempatnya sangat dekat dengan pemukiman, tidak terpencil, jadi di pinggir jalan langsung, jadi aksesnya mudah. Dan yang kedua, pelayanan bisa dilakukan secara online, jadi nggak harus datang dulu, menunggu, lalu penyerahan obat tidak, jadi pelayanan bisa dilakukan dengan secara online, dengan menghubungi klinik, lalu obatnya bisa diambil lain waktu, atau ketika pasien itu tidak berhalangan bisa diambil. Kelebihan dari keunikan dari Apotek Cipta Medika 1. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.